Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan penyelenggara kajian pada hari ini, Majelis Ta'lim At-Tarisi At-Tayyibah di bawah pimpinan Habib Mustafa Al-Jufri dan Teh Ela. Kita doakan semoga mereka sekeluarga senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, senantiasa dalam keberkahan dunia akhiratnya. DKM Masjid Al-Barkah, Ustadz Dr. Nahrawi Subandi. Kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan. Juga segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberkahan, selalu dalam rahmat dan ridha Allah SWT. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat, yang datang dari jauh, yang datang dari tadi, yang datang dari subuh, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita yang semula libur cukup panjang. Mudah-mudahan kajiannya aja yang libur tapi ibadahnya nggak pernah libur. Kajiannya aja yang libur tapi akhlak mulianya nggak pernah libur. Kajiannya aja yang libur, rahmat Allah tidak pernah libur tercurah kepada kita sekalian. Kajiannya aja yang libur, tapi semakin hari kita semakin didekatkan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah sampai di fasal yang berikutnya dari kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kita sudah sampai di mengenai wudu. Furudul wudu sittah. Fardu-fardunya wudu ada sittah. Sittah itu berapa? Udah berpinter ya? Oh, lihat terjemahan. Kalau 7 berapa? Kalau 27? Mendadak senyap. Alhamdulillah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita akan segera membahas kitab kita ini mengenai wudu. Ini biar wudunya benar-benar. Orang kalau wudunya benar, sholatnya benar. Orang kalau sholatnya benar, ibadahnya benar. Orang kalau ibadahnya benar, hidupnya benar. Orang kalau hidupnya benar, matinya benar. Orang kalau matinya benar, di akhiratnya dia akan benar dikumpulkan dengan manusia paling benar, baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya penting bagi kita untuk memperbaiki wudu. Untuk itu, sebelum kajiannya kita mulai, kita akan baca
doa belajar bersama-sama, niat belajar bersama-sama, mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa bawa kebaikan bagi dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan rahmatnya Allah, semakin dekat dengan syafaatnya Nabi Muhammad, semakin dekat dengan surga Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamasuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil qawni ajma'in wa khususan li sayyidina muhajirin Ahmad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Habib Abdurrahman Asgaf Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumailar sahibur ratib Abdullah bin Al-Haddad wa sahib hadzal kitab Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi thumma ila ruhil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa usulim wa furuhim wa jami sadatina ali abi alawi ajma'in thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in thumma ila arwahi al-awliya'it tis'ah alladhina nasharuddin fi biladil Indonesia thumma ila arwahi jami' awliya'illah masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Faslun. Furudul wudu sittah. Fardu-fardunya wudu ada 6. Pasal mengenai wudu. Apa itu wudu? Al-wudu lughatan, wudu secara arti bahasa dari kata-kata wada'ah bimaknal jamal. Artinya adalah keindahan. Wudu itu secara arti bahasa artinya adalah sesuatu yang indah. Keindahan, al-wada'ah. Secara arti istilah adalah membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat yang tertentu. Itu artinya adalah wudu. Anggota badan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi anggota badannya wudu, anggotanya wudu yang harus kita basuh dan kita usap saat wudu, itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak bisa menerima masukan apapun. Udah itu aja, nggak usah ngide-ngide, nggak usah ngada-ngada. Ngada-ngada tuh mengadakan sesuatu yang nggak ada. Kalau ngide-ngide, mengidekan sesuatu dari pikiran kamu, nggak usah ngide-ngide, nggak usah ngada-ngada. Wah, saya nih kan batal karena sakit perut, terus buang angin. Jadi saya kalau wudhu selain usap wajah, tangan, kepala dan kaki, saya juga mau usap perut saya. Itu namanya ngide-ngide itu ya. Gak usah pakai ada ide. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib dibasuh 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Yang sunnah mengikuti apa yang dilakukan dari wudhunya Nabi Muhammad. Kita sunnah untuk usap basuh tangan sebelum wudhu, kemudian kumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Ada juga sunnah untuk mengusap telinga. Itu yang disunahkan dalam wudhu. Membasuh anggota badan yang tertentu. Ghusl adwin makhsus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Artinya kalau ada orang dia main usap wajah, usap dia main basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, lagi hujan-hujanan, apakah cukup sebagai wudhu? Enggak cukup, karena dia enggak niat. Wudhu itu baru sah kalau dia pakai niat. Niatnya gimana? Nawaitul wudhu liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, atau nawaitul wudhu lissalah, atau nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Itu juga udah cukup. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu wudhu secara arti bahasa maupun secara arti istilah. Kita mau bahas lebih dalam. Apa hukumnya wudhu? Macam-macam. Pertama, hukumnya wajib. Ketika kita gak punya wudhu dan kita akan mengerjakan sholat. Sholat, tawaf, pegang Quran, nah itu diwajibkan untuk memiliki wudhu. Hukumnya wudhu pada saat itu adalah wajib. Kalau kita nggak punya wudhu, kita mau sholat, kita harus ambil wudhu. Hukum wudhu wajib buat orang yang berhadas ketika dia akan mengerjakan sholat. Hukum wudhu yang kedua, sunnah. Kapan itu? Bagi orang yang sudah punya wudhu atau masih punya wudhu, dia akan mengerjakan sholat fardu, sunnah memperbaharui wudhu tanpa pakai kencing. Tapi kalau kencing dulu lagi, baru wudhu lagi, ya hukum wudhunya jadi wajib, bukan sunnah. Yang sunnah ini namanya tajdidul wudhu.
Itu yang disebut Nabi Muhammad sebagai nurun ala nur. Orang yang punya cahaya ditambahkan lagi cahayanya, yaitu cahaya wudu. Kapan lagi wudu hukumnya sunnah? Untuk membaca Al-Quran. Enggak wajib Ustazah? Enggak. Yang wajib buat pegang Quran. Tapi kalau kamu mau baca Quran secara hafalan, tidak dengan pegang Al-Quran, hukumnya adalah sunnah. Misalnya ada ibu-ibu nih hadir pengajian, enggak punya wudu. Tahu-tahu di situ lagi baca surat Yasin. Boleh nggak tuh kita ikutan baca surat Yasin nggak punya wudu? Boleh. Akan tetapi pahalanya tidak sebanyak orang yang baca Al-Quran dengan memiliki wudu. Wudu dulu, biar pahalamu semakin bertambah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kamu baca Al-Quran nggak punya wudu, setiap hurufnya bi asyri amthaliha punya 10 kebaikan. Kalau kamu baca Al-Quran pakai wudu di luar sholat, satu hurufnya punya 25 kebaikan. Kalau kamu baca Quran di dalam sholat, sholatmu sholat duduk, sholat sunnah dengan duduk, kamu dapat pahala setiap satu hurufnya 50 kebaikan. Siapa yang baca Al-Quran di dalam sholat, sholatnya dengan berdiri, maka satu hurufnya, sholat sunnah ini ya, maka satu hurufnya mendapatkan 100 kebaikan. 100 kebaikan, mohon maaf. Gitu ya. Itu yang diajarkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya, kalau kamu baca surat Yasin nih, nggak punya wudu, kamu hafal. Ibu-ibu hafal Yasin? Hafal kalau barengan. Saya tahu tuh. Hafal kalau barengan. Tapi di saat sendirian jangan kata Yasin, Al-Kafirun aja. Kebolak-kebalik. Ya Allah. Nah kalau kita baca Yasin bersama-sama gitu, nggak pakai wudu, hukumnya boleh aja kan. Tetapi kalau ibu pakai wudu, kalau kamu pergi wudu dulu sebelum baca Yasin ini, walaupun tanpa pegang Qur'annya, maka hukumnya adalah sunnah. Kalau buat pegang Qur'an, hukum wudunya adalah wajib. Ya, jadi itu hukum wudu wajib, hukum wudu sunnah. Kapan lagi wudu disunahkan? Banyak perbuatan sunnah wudu. Salah satunya saya berusaha untuk setiap kali mengajar dalam keadaan punya wudu. Dan saya juga berharap yang belajar juga punya wudu. Itu sirnya beda, berkahnya beda. Kecuali tentu saja di saat kamu sedang berhalangan. Nah kalau lagi berhalangan gak boleh wudu. Gak boleh wudu. Orang yang sedang berhalangan dengan datang haid ataupun nifas. Ya, mereka dilarang untuk berwudu. Kapan lagi sunnah wudu? Sebelum tidur. Nih, teman-teman saya sekalian, kita kalau mau belajar sunnah punya wudu, biar ilmunya lebih mudah masuk, biar ilmunya lebih cepat, lebih mudah difaham. Maka kalau ibu-ibu bilang, ya ampun saya kok kalau ngaji kenapa ngantuk ya, tuh banyak setannya tuh. Cara ngusir setan salah satunya adalah dengan wudu. Teman-teman saya sekalian, kapan lagi sunnah wudu?
sebelum tidur. Idza await ila firasyik, kata Nabi Muhammad, kalau kamu sedang menuju tempat tidurmu, mau tidur di waktu malam, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwuduklah kamu seperti wudukmu akan mengerjakan salat. Tsumma nam ala syakkikal aiman, kemudian tidurlah dengan miring kanan. Fasabbihillah 33, kemudian bacalah subhanallah 33 kali, wahmadillah 33, ucapkanlah, bacalah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teman-teman saya sekalian, cobain amalkan. Baca itu, kerjain. Kalau mau tidur wudu dulu, kemudian miring kanan, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dengan zikiran yang tadi jadi genap 100. Itu kamu akan terbangun dalam keadaan badan kamu lebih segar. Capek-capek kamu hilang. Ini hadiah dari Sayyidah Fatimah buat kita umat Nabi besar Muhammad. Ini pilihan yang dipilih oleh Sayyidah Fatimah untuk diri beliau dan hadiah untuk kita umat Islam. Sayyidah Fatimah itu, Bu, gak punya pembantu. Dan orang gak punya pembantu zaman itu dengan orang gak punya pembantu zaman sekarang lebih berat. Zaman itu belum ada blender, belum ada gilingan tepung. Jadi tepung tuh dari gandum. Belum ada orang jual tepung, adanya orang jual gandum. Jadi kalau mau bikin roti, nah beliau numbuk dulu dari gandum dibikin jadi tepung. Habis itu diadonin. Belum ada kompor gas. Ibu-ibu saudaraku sekalian, beratnya luar biasa. Di tanur namanya. Dapurnya orang-orang dulu, kompornya orang-orang dulu tuh. Kayak dibikin dari tong, dilapisin sama tanah. Nanti dimasukin kayu bakar, dinyalain. Kalau kayu bakarnya udah jadi bara, panas begitu, barulah roti yang sudah diadon tadi itu ditempelkan. Sehingga Sayyidah Fatimah tangannya kasar dan banyak luka-luka bekas kena panasnya tanur itu. Zaman itu juga belum ada mesin cuci. Kebayang kayak apa tuh? Sayyidah Fatimah lelah tiap hari. Segitunya gak pernah tinggal tahajud. Ibu-ibu nih, masak kalau lagi males GoFood. Ya. Masak kagak. Mesin cuci ada. Udah gak terlalu lelah lagi, Bu. Sekarang si orang nyapu, ngepel udah jauh lebih mudah. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, segitunya tuh kita tuh. Semalam gak bangun tahajud nih, capek banget badan. Emang biasanya tahajud? Kagak juga. Lah kenapa bilang semalam? Memang juga sebulanan kagak bangun. Bahasanya kita capek mulu. Kelelahan sana, kelelahan sini. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, nih cobain. Saya pernah diceritain sama Hubabat Tolhah,
beliau punya tetangga dulu di Baidho, ada satu keluarga. Kakak, adik, bawah-bawah nih cewek-cewek semua. Beberapa orang perempuan. Tiap hari mereka kerja. Dari mulain nyiramin pohon kurma, ngurusin kebun, kadang-kadang juga panenin kebun, ntar ngambil air. Kerjaan-kerjaan berat. Kakak-kakak nih kalau udah sore pada kecapean gitu. Kakak-kakak nih sering sakit, sering lemah badannya, gak kuat begini, gak kuat begitu. Tapi adik mereka nih yang paling kecil malah justru happy terus, ceria terus, mukanya kayak gak ada capek-capeknya. Mereka pun tanya, dia bilang, "Dek, apa resepnya tuh? Kok bisa kamu kayaknya jarang kelihatan capek gitu? Emang kamu gak pernah capek?" Dia bilang, "Capek juga sih, cuman saya ngamalin yang diajarin sama Abah, ayah mereka." "Yang mana?" Dia bilang katanya kalau mau tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah ketika mengeluhkan tentang tidak punya pembantu, Nabi Muhammad bilang, "Ya Fatimah, in syi'ti a'taituki jariyah au jariyatin." Wahai Fatimah, kalau kamu mau, saya bisa memberimu 1 atau 2 orang budak untuk membantumu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahmu. Akan tetapi jika tidak, aku akan mengajarkanmu zikiran yang diajarkan malaikat Jibril. Ketika kamu baca itu sebelum tidur, kamu bangun tidur dalam keadaan kelelahanmu telah dihilangkan. Sayyidah Fatimah mikir, "Idzan alimni iyaha ya Rasulullah." Kalau gitu saya gak usah dikasih budak, ajarin aja dah. Ajarin bacaannya aja. Ini Sayyidah Fatimah, faham arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Faham arti akhirat lebih baik daripada dunia. Makanya yang dipilih bacaan. Ini kalau kita yang dikasih pilihan, kita bakal milih dua-duanya. Ajarin juga dong, tapi kasih budak juga dong. Sayyidah Fatimah mikirnya adab kepada Nabi Muhammad, suruh milih ya mesti milih. Dan beliau gak milih budak. Kenapa? Beliau mikirkan kita, umat perempuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seringkali kelelahan, apalagi baru habis capek. Bacalah sebelum tidurmu zikiran yang dipilihkan Sayyidah Fatimah untuk beliau baca sebelum tidurnya. Insya pakai wudhu dulu. Tapi Ustazah, kan saya tidurnya sama suami nih Ustazah, sama suami saya. Ya iyalah, masa sama suami orang. Saya tidur kan saya sentuhan Ustazah, ntar wudhu saya batal. Apa saya mesti pakai mukena? Biar gak sentuhan sama suami, gak usah ya. Mau tidur pakai kaos kaki, pakai kerudungan rapi, suaminya nanya, "Emang malam gini ada pengajian?" Biar wudhu saya gak batal bang, sentuhan. Gak gitu juga, gak gitu. Kamu wudhu aja. Sentuhan insya Allah tidak membatalkan, sekurangnya menurut pendapatnya Imam Malik. Tapi wudhu yang ini cukup buat sebelum tidur aja. Jangan kemudian,
nggak bisa tidur nih, ya udah dah kalau gitu sholat dulu. Padahal udah sentuhan tadi. Nah suami jangan, kalau mau ngerjain yang lain wudhu lagi. Tapi untuk sholat, untuk tidur kamu nggak apa-apa tuh. Wudhunya batal karena bersentuhan dengan suami. Beragama itu mesti yang luwes, ya. Jangan mau tidur pakai helm, biar nggak sentuhan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di sini ada yang pernah pakai helm pas goreng ikan? Enggak ya, saya doang berarti. Saudaraku sekalian, wudhu itu hukumnya sunnah ketika kita hendak tidur. Tadi itu hendak belajar. Dan bahkan sunnah menjaga wudhu. Setiap kali batal wudhunya pergi wudhu lagi. Itu adalah amalannya para ulama. Kata Nabi Muhammad, al-wudhu silahul mu'min. Wudhu adalah senjatanya orang beriman. Terutama buat orang yang banyak ada di luar rumah, di mana godaan lebih banyak di sana. Suamimu tuh sebaiknya keluar rumah punya wudhu. Kamu juga gitu. Kalau mau keluar rumah, apalagi mau kumpul-kumpul sama teman-teman, mau janjian pergi ke mall misalnya, ada banyak godaan-godaan. Godaan buat beli baju yang merah, padahal kemarin baru habis beli yang biru. Teman-teman sekalian, ada godaan untuk ngelihat kayaknya bening tuh. Ada godaan untuk memandang yang haram. Karenanya kata Nabi Muhammad, wudhu senjata orang beriman. Orang kalau di luar rumah punya wudhu, bahkan di dalam rumah punya wudhu, lebih tahan terhadap godaan dibandingkan dengan orang yang di luar rumah tidak punya wudhu. Jadi kalau suaminya begitu mau keluar rumah, dia bilang gak usah salaman ya, saya punya wudhu. Jangan ngambek. Dia gak mau saya salamin. Jangan-jangan dia lebih seneng salaman sama perempuan lain. Orang mau jalanin agama bener, kenapa kamu malah mencegah? Jangan, kalau bisa malah sarankan. Udah punya wudhu belum bang? Belum, wudhu aja dulu bang. Saya gak akan batalin kok. Sekarang aja dah saya salamannya. Tapi kan masih 3 jam lagi saya pergi ke kantor. Begitu ya. Jadi kita dorong, kita dukung orang-orang di sekeliling kita dan kita sendiri juga untuk berusaha selalu punya wudhu. Sehingga sekalian, dalam waktu yang lama, kalau kamu bisa jagain punya wudhu terus, dalam waktu yang lama kamu akan lihat sirnya, kamu akan lihat tanaman yang kamu tanam berbuah dengan buah-buah yang banyak. Apa tuh? Jadi gak gampang bohong, jadi gak gampang ngomongin orang, jadi takut marah-marah ngomong kasar. Tuh, cobain, ibu-ibu cobain. Bertahun kamu kerjakan menjaga wudhu, kamu akan lihat asar, pengaruhnya dalam kehidupan kamu, seperti yang terjadi kepada salah satu muridnya Abul Hasan Asy-Syadzili alaihi ridwanallah. Ini fadilahnya wudhu nih. Saudara sekalian, ada seseorang di zamannya Abul Hasan Asy-Syadzili, pimpinan Thariqah Syadziliyah, salah satu dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah.
Ada seorang pemuda dulu belajar kimia. Dia kemudian tahu bahwasanya ada material-material tertentu yang kalau digabungkan, kalau dimasak, kalau diproses bisa jadi emas. Ada tuh. Ada ilmunya. Mengubah sesuatu jadi emas tuh ada ilmunya, teman-teman. Tapi alhamdulillah ilmunya nggak ada yang bisa sampai sekarang. Kalau ada yang bisa, ya Allah, ngaku jadi apa tuh dia tuh? Zaman itu ada yang bisa, satu orang, namanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Disebut sebagai tokoh alkemis, sang ahli kimia. Ibu sekalian, mampu mengubah sesuatu menjadi emas. Cuman bagusnya selain beliau adalah pakar kimia, beliau juga adalah seorang wali min auliyaillah yang hatinya enggak punya cinta dunia. Kebayang kalau yang bisa ilmu kayak begini orangnya cinta dunia, segala-gala mau dia ubah jadi emas kali. Ngelihat ada masjid gede banget ya, cakep nih ya, ntar diubah jadi emas. Kayak apa tuh ya, dia ngelihat gunung diubah jadi emas, segala-gala diubah jadi emas. Nah, ini beliau nih bisa nih membuat sesuatu secara sains ya, dengan ilmunya. Pemuda ini tadi dia udah pergi kemana, pengen belajar mengubah sesuatu jadi emas. Gak ada yang berhasil. Sampai akhirnya dia dengar tentang Syekh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia pun datang kepada Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia bilang, Syekh, punya pondok Abul Hasan ya, Sayyidina Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia bilang, Syekh, saya datang ke sini bukan mau mondok, Syekh. Saya mau belajar kimia. Ada aja orang datang pondok pesantren mau belajar kimia. Dia bilang, karena saya dengar Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili ini adalah satu-satunya orang zaman sekarang yang bisa mengubah material menjadi emas. Kata Syekh Abul Hasan, alhamdulillah. Beneran tuh Syekh, alhamdulillah. Artinya yang beneran bisa gitu ya. Kalau gitu boleh saya belajar kimia di sini Syekh? Boleh. Tapi ilmu ini gak akan sembarangan saya berikan. Baik Syekh, saya akan memenuhi persyaratannya apapun itu. Suruh puasa sepanjang tahun gak apa-apa. Gak boleh buka kecuali dengan nasi doang, gak apa-apa. Pokoknya apapun aja syaratnya akan saya penuhi Syekh. Suruh tirakat kayak gimana saya bisa kerjain. Kata Abul Hasan, kamu gak usah ikutan ngaji, gak usah ikutan belajar barengan sama santri-santri, saya gak usah. Kamu saya kasih kehususan untuk enggak pergi ngaji, enggak ikutan duduk di majelis gitu. Enggak usah ngaji kitab gundul ataupun gondrong, enggak usah. Enggak usah. Kamu hanya perlu tinggal di pesantren saya ini, kamu hanya perlu kerjain 3 hal. Apa itu Syekh? Pertama, jaga wudhu. Tiap kali wudhu kamu batal, kamu harus wudhu lagi. Siap? Oke Syekh. Kedua, kamu harus sholat berjamaah. Sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kamu harus di masjid. Mau saya imamnya ataupun yang lain jadi imamnya. Siap Syekh? Yang ketiga, sholat jamaahnya harus dapetin dari takbiratul ihramnya imam. Nggak boleh masbuk. Baik Syekh, kalau kamu bisa jalanin itu 1 tahun, saya akan mengajarkan kepadamu
ilmu mengubah sesuatu menjadi emas. Wah, makasih Syekh, makasih. Oke, dah tuh. Sehingga sekalian dia pun mulai. Pokoknya itu aja tuh 3 dia jagain. Pertamanya seminggu enak gitu. Yang lain-lain belajar, dia nganggur, liatin. Lama-lama tuh belajar apa ya, kayaknya seru. Ikutan duduk kajian, dengerin. Lama-lama seneng. Akhirnya biar kata nggak wajib ikutan ngaji, dia ngaji juga. Orang-orang baca zikir, pertamanya dia ngantuk, pulang aja. Toh juga nggak wajib saya ikutan zikirnya. Tapi lama-lama kok kayaknya enak ya. Baca apaan itu? Ikutan baca, lama-lama seneng. Hal-hal yang tadi itu dia jalanin. Selalu jaga wudhu, selalu sholat berjamaah, dan jamaahnya selalu dapat dari takbiratul ihramnya imam. Dia nggak sadar bahwa amalan-amalan yang dia lakukan mengubah sesuatu dalam dirinya. Orang kalau terjaga wudhunya akan lebih mudah menjaga hatinya. Orang kalau terjaga wudhunya, selalu punya wudhu, susah buat dideketin sama syaitan. Orang kalau terjaga wudhunya, kalau datang ajal menjemputnya, dia akan mati dalam husnul khotimah. Karena orang kalau sedang dalam keadaan berwudhu, ada malaikat rahmat yang membersamai dirinya. Jadi dia terus-terusan terjaga. Abis gitu dia sholat berjamaah, dapat dari takbiratul ihramnya imam. Dia nggak sadar, kata Nabi Muhammad, man hafad ala sholatil jamaah arba'ina yauman wa adrak fiha takbirat ihramil imam, kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kata Nabi, siapa yang jagain 40 hari sholat berjamaah, dapat dari takbiratul ihramnya imam, enggak ada yang tertinggal 40 hari persis, maka sesudah 40 hari dia akan mendapatkan 2 stempel. Tulisan stempelnya bebas dari kemunafikan, yang kedua bebas dari api neraka. Pemuda ini nggak paham. Sayyidina Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, lama kelamaan 3 amalan tersebut dia kerjakan mengubah dirinya. Yang asalnya prioritas pengen mengubah sesuatu jadi emas, lama kelamaan pengen jadi hamba yang diridhoi Allah Ta'ala. Lama kelamaan kepengen akhirat saya menjadi akhirat yang indah. Lama kelamaan, ya Allah kangen, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Allah pengen di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad. Mulai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dia kerjakan itu terus tuh. 3 hal itu. Dia pun jadi rajin majelisnya, dia pun jadi rajin zikirnya, dia pun jadi nggak tinggal tahajudnya, dia pun nggak tinggal Qur'annya. Kebaikan-kebaikan semua dikerjakan. Hatinya mulai bersih, mulai nggak benci siapapun, hatinya mulai bersih, mulai sayang sama orang lain, hatinya mulai bersih, nggak punya keinginan buruk kepada orang lain, hatinya mulai bersih, menginginkan akhirat lebih daripada dunia,
hatinya mulai indah mencintai Nabi besar Muhammad. Apalagi gurunya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, seorang wali min auliyaillah. Teman-teman saudaraku sekalian, datang 11 bulan, datang sampai hampir 1 tahun. 1 hari, udah tinggal berapa hari lagi nih dari 1 tahun. 1 hari, dia udah siap-siap punya wudhu, udah mau masuk masjid dari sebelum azan maghrib. Tiba-tiba perutnya mules. Gak tahan. Perutnya nih, mules. Gak tahan dia. Akhirnya dia pun pergi buang air besar dan batal wudhunya kan. Anak-anak santri ini semuanya udah pada masuk masjid. Dia pun pergi ke tempat wudhu. Waktu itu sumur. Zaman itu ya. Kalau mau wudhu mesti nimba air dulu. Udah nih, mulai kedengeran adzan maghrib. Waduh, maghrib kan biasanya sholatnya cepet. Maksudnya dari adzan ke sholat gak lama kalau maghrib kan. Dia pun mulai panik. Ya Allah, jangan sampai nih saya gak kedapatan sholat berjamaah. Bukankah sholat berjamaah pasti diterima sama Allah? Bukankah sholat berjamaah 27 kali lipat? Bukankah Nabi Muhammad gak pernah tinggal sholat berjamaah? Bukankah para sahabat Nabi Muhammad gak pernah tinggal sholat berjamaah? Para ulama gak pernah tinggal sholat berjamaah? Saya kalau gak dapat sholat berjamaah, ya Allah, sedih banget saya, sedih banget saya. Dia pun mulai nimba air tersebut. Begitu nyampe di atasnya dia, isi timbanya bukan air tapi emas. Tapi yang dia pikirkan, saya nggak mau emas, saya mau air buat saya berwudu. Jadi dituangin tuh emas sama dia, dibuang nih ibu-ibu. Kalau dengernya ya ampun, rugi banget tuh orang. Karena kamu nggak ngamalin jagain wudu, karena kamu nggak ngamalin jagain sholat berjamaah, selama 1 tahun nggak pernah tinggal. Kalau aja kamu bisa istiqomah mengerjakan kebaikan-kebaikan, barangkali Allah pun juga akan mengubah hatimu. Faham bahwa akhirat jauh lebih mulia daripada dunia. Dilempar tuh emas sama dia, dibuang, balikin ke dalam. Dia naikin lagi tuh air, emas lagi, dilempar lagi, dibuang lagi ke bawah. Habis itu kemudian dia nimba lagi. Kali ini dengan berdoa, ya Allah, saya gak mau emas ya Allah, saya maunya air ya Allah, saya gak mau ketinggalan sholat ya Allah, tolong saya, kasih saya air ya Allah. Ketiga kalinya dia naikin tuh timba, ternyata air. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Dia pun wudu, tergesa-gesa, wudu cepet-cepetan, kemudian dia masuk ke masjid. Alhamdulillah, imamnya masih belum mulai qomat. Begitu dia nyampe ke situ, Allahu Akbar, alhamdulillah, masih dapat takbiratul ihramnya imam. Habis selesai sholat, dipanggil sama gurunya. Ini nih Bu, enaknya punya guru wali min auliyaillah. Ngobatin bukan cuman ngajarin ilmu, tapi ngobatin penyakit-penyakit hati. Alhamdulillah, saya dapat tuh guru-guru yang begitu. Saya dapat Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ngobatin hati insya Allah. Malang nasibmu Bu, gak dapat guru ya kayak begitu. Dapatnya Ustazah Halimah, maaf ya. Cuman bisa ngajarin, gak bisa ngobatin.
Tapi mudah-mudahan biar sehat bareng-bareng, insya Allah. Semoga semua yang ngaji sama saya dapat berkahnya guru-guru saya. Karena saya menyampaikan sesuatu yang disampaikan guru saya. Termasuk cerita yang tadi, saya dengarnya dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sehingga sekalian habis selesai sholat berjamaah, beliau dipanggil sama gurunya. Tahu tuh gurunya, wali gurunya, tahu. Saya emang nggak tahu, Bu. Kalau kelihatannya tahu, pura-pura tahu doang tuh. Ini di sini nih ada nih yang lagi kepikiran masalah hutang pinjol. Pikiran dia, mana ya? Oh, Ustazah Halimah tahu. Enggak, Bu, itu enggak tahu. Pura-pura tahu. Sok tahu. Ibu-ibu sekalian, punya guru yang wali, punya guru yang mukasyif, nikmatnya luar biasa. Kita kayak enggak perlu banyak cerita, semuanya dikasih tahu sama beliau. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, nih si murid dipanggil sama Syekh Abul Hasan Syadili. Gimana? Kamu udah mau hampir setahun nih. Iya Syekh. Gimana tadi? Udah bisa jadi emas? Itu dia Syekh. Dia pun cerita apa yang dialami di saat maghrib tadi itu. Kata Syekhnya, kamu nak sekarang, kalau kamu mau sesuatu, kamu ubah jadi emas, Allah bisa kasih sama kamu. Tapi apakah kamu masih menginginkannya? Enggak Syekh. Saya sudah tidak lagi menginginkannya. Alhamdulillah. Ketemu guru yang luar biasa. Itu ibu-ibu terjadi di zamannya Sayyidina Syekh Abul Hasan Syadili. Lama, ratusan tahun silam. Tapi kamu jangan salah. Guru-guru yang seperti ini masih ada sampai di zaman sekarang. Ini saya ceritain. Satu cerita yang sangat menarik. Saya dengar dari putri beliau tentang ayahandanya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah. Saya dengar cerita ini dari Hubabah Syarifah. Salah satu dari putri beliau, adik dari Hubabah Nur, adik dari Hubabah Maryam almarhumah. Guru-guru saya tuh semuanya. Dulu ada orang khidmah sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Jadi itu kalau beliau bikin majelis, dia suka nuang-nuangin kopi gitu. Habis selesai majelis kopinya dibagi-bagiin. Kalau di sini jangan ya. Nggak dikasihin kopi aja pada suka ninggalin sampah. Saya sangat berharap majelis-majelis kita jangan meninggalkan sampah di dalam masjid. Kalau ada yang mau kamu tinggalkan, cukup dosa. Dosa aja yang ditinggalin. Keluar udah gak ada lagi dosa-dosa yang kamu bawa. Amin. Setidaknya sudah berkurang dosa-dosa yang kita punya insya Allah. Dengan kita mendapatkan ampunan di majelis kita. Sehingga sekalian, khidmah sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Sayang banget sama gurunya. Apapun yang diinginkan gurunya dia kerjain. Dia khidmah sama majelis. Dirapiin majelisnya, dia suguhin kopi gitu kan. Dia yang bikin kopinya. Dan dia yang bawa tuh gulanya apa segala macam. Kalau nggak ada dia beli sendiri. Pokoknya dia khidmah sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Satu hari dipanggil sama gurunya. Namanya Salim Nai. Dia bilang, Lim, sini Lim. Iya Bib. Lim, coba Lim ambil bolpen, ambil
buku. Ambilin sama beliau buku sama bolpen. Beliau ke situ. Khidmah di rumah. Ya. Kalau ada majelis ya beliau ikut khidmah juga di majelis. Kalau enggak beliau khidmah di rumah. Masakin ini itu, cuciin baju, segala macam pokoknya. Kata Habibnya, ayo Lim, sekarang saya mau nulis buku, saya mau ngarang buku, saya diktein, kamu yang nulis. Lah Habib, gimana Habib? Kenapa gitu? Gak bisa nulis, gak bisa baca, Habib lupa apa saya? Salimna ini gak bisa nulis, gak bisa baca Bu. Gurunya minta dia tulisin apa yang beliau imlakan, apa yang beliau diktekan. Kata Habibnya, ayo Lim, sekarang tulis. Tapi kan saya Habib, tulis. Iya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidan. Hadzal kitab allaftuhu syahr kada wa kada wa ana. Terus tuh. Semua yang Habib sampaikan ditulis dengan bagus sama Salimna ini teman-teman. Saya ditunjukkan kitab-kitab karangan Habib Muhammad Al-Haddar yang ditulis oleh Salimna ini. Banyak. Memang rata-rata kitab-kitab beliau tulisannya seperti itu gitu. Kecuali yang udah dicetak-cetak ya. Tapi yang belum dicetak gitu, jadi kitab-kitab yang memang difotokopi sama keluarganya gitu. Tulisannya seperti itu. Sama semua. Saya baru tahu itu ternyata tulisannya Salimna. Saya banyak dapetin kitab itu. Karena bahkan diajarkan di pondok pesantren kami Daruz Zahra Hubabah tuh kalau bacain sesuatu tulisannya tulisan dia ini. Dan Salimna bisa baca tulis sampai Habibnya meninggal. Begitu Habibnya meninggal udah kagak bisa lagi nulis, gak bisa lagi baca. Bisa begitu ya? Emang nih punya guru wali bisa begitu tuh. Makanya minta maaf ya. Gurunya cuma Halimah Idrus. Mudah-mudahan tidak terhalang dari keberkahan guru-guru saya. Tidak terhalang dari keberkahan orang tuanya guru-guru saya. Tidak terhalang dari keberkahan para ulama-ulama insyaallah. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi orang-orang yang hatinya bagus. Tambah hari tambah soleha. Tambah hari semakin dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Fadilahnya wudu. Satu, senjata orang yang beriman. Orang kalau punya wudu lebih mudah terjaga dibandingkan dengan yang enggak punya wudu. Yang kedua, dimanapun dia berada dihadiri malaikat rahmat. Orang kalau punya wudu dihadiri sama malaikat rahmat sehingga terjaga tuh. Yang ketiga, orang kalau punya wudu datang ajal menjemputnya lebih mungkin, lebih besar kemungkinannya untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah kalau punya wudu. Subhanallah, umi saya tuh sebelum meninggal yang beliau minta wudu dulu. Mintanya asalnya pulang dari rumah sakit, padahal baru beberapa jam masuk ke rumah sakit udah minta pulang. Akhirnya dibilangin nggak boleh pulang dong Mi, kan Umi lagi sakit, kita periksa dulu Mi. Akhirnya beliau bilang, yaudah kalau gitu Umi mau wudu. Umi mau wudu. Emang kenapa Umi? Umi mau sholat? Iya, Umi mau sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Baru jam 9. Kalau gitu Umi mau sholat duha. Kan udah tadi.
Sebelum pergi ke rumah sakit tuh udah sempet sholat duha. Sekitar jam 10 lah waktu Umi minta wudhu. Akhirnya kata Umi, yaudah Umi pokoknya mau wudhu mau sholat. Ya udah, wudhu lah beliau. Naik ke atas tempat tidur. Beliau sempat pejam mata sambil senyum bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Meninggal dunia sambil lisannya terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan solehah, Umi saya. Saya kalau hari ini bisa ngajar, bisa ada di hadapanmu teman-teman, pasti banyak dapat keberkahan dari Umi saya juga. Pasti dari doa-doa indah kedua orang tua saya. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini juga tidak terhalang dari keberkahan doa orang tuanya. Sebab doa orang tua tuh mustajab. Doanya orang tua, terutama ibu, itu adalah doa yang mustajab. Itu fadilahnya, salah satu fadilahnya wudu. Ya, jaga wudu. Kalau meninggal dunia dalam keadaan punya wudu, lebih punya kemungkinan untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Fadilah yang berikutnya, amal kebaikan terutama baca Quran lebih berlipat ganda. Kayak yang tadi saya bilang, baca Quran kalau nggak punya wudu 10, kalau punya wudu 25. Jadi jauh lebih banyak pahalanya. Demikian pula ngaji, duduk di majelis punya wudu tuh pahalanya beda dengan yang nggak punya wudu. Baca zikir punya wudu sama nggak punya wudu pahalanya beda. Baikan-kebaikan yang kamu lakukan dengan kamu punya wudu sama kamu nggak punya wudu pahalanya berbeda. Terus ini enak nih. Orang tuh kalau lagi wudu dosa-dosanya berguguran. Terutama dosa dari anggota badan yang terkena air wudu. Sampai pernah diceritakan oleh Habib Umar, ada seorang anak muda lagi wudu. Sebelahnya bilang, ya hada tub ala uquq walidaik. Nak, kalau ngomong sama orang tua jangan kasar-kasar, yang lembut ngomongnya. Kok Bapak tahu? Kalau saya emang tadi ngomong agak kasar sama orang tua saya. Tuh, dosanya ngomong kasar ngalir bersama dengan air wudumu itu. Masya Allah. Fadilah yang berikutnya. Siapa yang jaga wudunya, bagus wudunya, maka akan mudah untuk memperbaiki sholatnya. Orang kalau wudunya bagus, insya Allah sholatnya bagus. Sebab al-wudu miftahus sholah. Wudu adalah pintunya sholat. Kalau wudu kamu bagus, sangat mungkin sholatnya juga lebih mudah buat jadi sholat yang bagus. Ya, jadi ngapusin dosa, kemudian lagi itu tadi yang saya sampaikan, menjadikan sholat kita lebih benar. Karena itu Sayyidah Nafisah gurunya Imam Syafi'i, cucu dari baginda kita, cicit ya, jatuhnya itu sebenarnya anaknya cicit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh punya anak Sayyidah Fatimah, punya cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan As-Sibq. Sayyidina Hasan punya anak namanya Sayyidina Zaid, kalau saya tidak salah ingat. Kemudian Sayyidina Zaid punya anak namanya Sayyidina Hasan juga. Nah, Sayyidina Hasan ini adalah ayah dari Sayyidah
Nafisah yang ada di Mesir sana itu teman-teman. Hidup sezaman sama Sayyidina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cinta sekali kepada beliau, sayang sekali kepada beliau. Bukan dengan cinta sayang yang salah, enggak. Beliau sayang, hormat, cinta. Tiap sholat beliau doakan cicit Nabi Muhammad ini, Sayyidah Nafisah ini. Walaupun tentu saja beliau enggak pernah lihat seperti apa wajahnya, akan tapi beliau sangat hormat kepada beliau, sangat cinta kepada beliau. Setiap kali beliau sakit selalu aja kirim surat, sampaikan kepada saudara perempuannya atau keluarganya yang perempuan, minta tolong sampaikan surat saya kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah kalau buka suratnya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah bilang, Allahumma shfi Syafi'iyan. Syafi'i lagi sakit nih, ya Allah sembuhkanlah Imam Syafi'i. Kata Sayyidah Nafisah, tiap habis dapat doanya Sayyidah Nafisah, sakit saya jadi jauh lebih berkurang rasa sakitnya. Terus begitu bertahun-tahun sampai di sakit yang membuat Imam Syafi'i meninggal dunia. Imam Syafi'i sebelumnya juga kirim surat sama Sayyidah Nafisah, minta biar didoakan kepada gurunya ini ya. Sayyidina Imam Syafi'i selalu menganggap Sayyidah Nafisah sebagai gurunya. Dari cintanya, dari hormatnya beliau kepada perempuan ini. Meskipun gak pernah secara langsung ataupun secara gak langsung belajar dari Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah nerima suratnya Imam Syafi'i, doanya ganti. Kenapa gitu? Beliau melihat Imam Syafi'i sakit yang ini gak akan diberi kesembuhan lagi, akan tetapi akan berujung dengan kematiannya. Katanya Sayyidah Nafisah, Allahummarham Syafi'iyan. Ya Allah, sayangilah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanya sama yang bawa suratnya, gimana tadi? Sayyidah Nafisah doain apa buat saya? Doain Allahummarham Syafi'iyan. Kata Imam Syafi'i, idzan amut min maradi hada, kalau gitu saya bakal meninggal nih dari sakit saya yang ini. Udah, gak usah doain saya sembuh, saya memang akan meninggal dengan sakit saya yang ini. Wah, Imam Syafi'i tambah lebih, nambahin lagi ibadahnya, tambahin lagi. Beliau bikin wasiat segala macam. 16 hari sesudah Sayyidah Nafisah meninggal, mendoakan seperti itu, Imam Syafi'i meninggal dunia. Salah satu wasiatnya Imam Syafi'i, tolong kalau saya meninggal dunia, Sayyidah Nafisah, saya minta mensolatkan jenazah saya, mensolati jenazah saya. Tapi hidup ataupun mati, bukan Sayyidah Nafisah yang datang ke tempat saya, melainkan sayalah yang harus datang ke tempat beliau. Jadi tolong kalau saya meninggal dunia, sebelum jenazah saya dibawa pergi ke masjid untuk disolati, tolong taruhkan jenazah saya di depan pintu rumah Sayyidah Nafisah. Saya minta Sayyidah Nafisah mensolati saya dari dalam rumahnya. Adab teman-teman, adab saudariku sekalian. Itu tuh gak bisa kebeli. Ilmu ijazah bisa kamu dapat, tapi berkahnya ilmu, nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua tergantung dari bagaimana adabmu, terutama kepada gurumu atau yang kamu anggap sebagai guru dalam kehidupan kamu. Saudaraku sekalian saya muliakan, Imam Syafi'i sayang, hormat, cinta kepada Sayyidah Nafisah. Tapi bukan berarti bikin susah kehidupannya Sayyidah Nafisah. Beliau lagi sakit minta ditongokin, enggak gitu. Imam Syafi'inya yang datang suratnya menyampaikan, tolong doakan Syafi'i. Bahkan meninggal dunia. Kamu tahu orang se-Mesir semuanya cintanya kepada Imam Syafi'i luar biasa.
semuanya berguru kepada Imam Syafi'i alaihi ridwanallah. Saudaraku sekalian saya muliakan, senegeri ini muridnya Imam Syafi'i semua. Tapi Imam Syafi'i adabnya kepada Sayyidah Nafisah, tolong kalau saya meninggal dunia, bawakan keranda saya, jenazah saya, letakkan di depan pintu rumah Sayyidah Nafisah. Biarkan saya datang untuk minta disolati oleh Sayyidah Nafisah. Masya Allah. Jadi begitulah Imam Syafi'i meninggal dunia, jenazahnya itu tersebar wasiatnya Imam Syafi'i. Jadi perempuan-perempuan yang pengen dapat berkah dengan mensolati Imam Syafi'i, semuanya pada kumpul di rumahnya Sayyidah Nafisah. Jenazahnya tersebut dibawa masuk ke dalam gerbang rumah Sayyidah Nafisah, masih tutupan pintunya semua karena mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga diri. Habisnya itu mereka keluar dari gerbang, baru pintu depan rumahnya dibuka. Jadi nggak ada laki-laki sama sekali. Mereka pun mensolati Imam Syafi'i. Yang jadi imamnya Sayyidah Nafisah, kemudian ribuan atau berapa banyak perempuan-perempuan ikut mensolati jenazahnya Imam Syafi'i di belakang Sayyidah Nafisah. Enggak ribuan ya, banyak gitu perempuan mensolati jenazahnya Imam Syafi'i diimamin oleh Sayyidah Nafisah. Habis itu baru jenazahnya dibawa ke masjid. Jadi udah selesai sholat, ditutup lagi, baru kemudian jenazahnya dibawa pergi ke masjid. Di masjid orang-orang mensolati Imam Syafi'i alaihi ridwanallah sampai enggak keburuan. Masjid tuh sampai ganti-gantian orang nyolatin jenazahnya Imam Syafi'i. Jadi semuanya kepengen dapat berkahnya Imam Syafi'i. Masjid enggak muat, sampai nih yang udah nyolatin pada keluar dulu, nyolatin lagi, udah keluar dulu, nyolatin lagi. Habis itu kemudian baru jenazahnya Imam Syafi'i dibawa dikuburkan. Malam harinya salah satu dari muridnya Imam Syafi'i mimpiin guru mereka Imam Syafi'i. Tanya, kaifa haluka ya Imam? Bagaimana keadaanmu wahai Imam? Alhamdulillah, rahimanillahu ta'ala. Alhamdulillah, Allah sayangin saya berkat solatnya Sayyidah Nafisah. Allah sayangin saya karena jenazah saya disolatin sama Sayyidah Nafisah. Tolong sampaikan kepada semua orang yang tadi mensolati saya, Allah mengampuni dosa mereka semua berkat mereka mensolati jenazah saya. Jadi orang-orang yang nyolatin Imam Syafi'i, dosanya diampunin semuanya berkat Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya diampuni Allah, disayangi Allah berkat solatnya Sayyidah Nafisah. Masya Allah, perempuan teman-teman, perempuan. Sayyidah Nafisah perempuan. Bisa sampai derajat sedemikian besarnya tuh. Kamu jangan minder, perempuan-perempuan tuh juga banyak jadi perempuan-perempuan mulia. Banyak jadi ulama-ulama, banyak jadi tokoh-tokoh berpengaruh. Bahkan Imam Syafi'i menganggap salah satu gurunya adalah seorang perempuan bernama Sayyidah Nafisah. Yang saya mau ceritakan, sesudah wafatnya Imam Syafi'i, ketika ditanya, kaifa kana Syafi'i ya Sayyidah Nafisah, seperti apa menurutmu Imam Syafi'i wahai Sayyidah Nafisah? Sayyidah Nafisah menjawab, innahu kana yuhsinul wudu. Sesungguhnya Imam Syafi'i adalah seseorang yang bagus wudunya. Imam Syafi'i itu punya ibadah banyak teman-teman. Tiap malam 10 juz Al-Quran. Tapi segitunya Sayyidah Nafisah ketika memuji Imam Syafi'i, enggak muji ilmunya, enggak muji ibadahnya. Beliau pun juga sabar, enggak muji kesabarannya. Yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, oleh Sayyidah Nafisah tentang Imam Syafi'i, innahu kana yuhsinul wudu. Sesungguhnya Imam Syafi'i adalah seseorang yang bagus wudunya. Kenapa cuma bagus wudunya? Sebab Sayyidah Nafisah ngerti dan orang-orang juga paham, orang kalau bagus wudunya bagus sholatnya. Orang kalau bagus sholatnya bagus semua ibadahnya. Orang kalau bagus semua ibadahnya bagus pula lah kehidupannya.
Dan orang kalau bagus kehidupannya akan indah dan bagus pula saat matinya. Orang kalau saat matinya wudu. Insya Allah kita belajar bagusin wudu kita. Dan kita juga belajar buat jagain wudu. Insya. Kalau lagi haid gimana Ustazah? Ya libur dulu jagainnya. Kita wudu karena Allah, kita ninggal wudu di saat haid juga karena Allah. Sama kayak kita kalau lagi hari biasa kita sholat karena Allah. Ketika lagi datang haid kita meninggalkan sholat kita juga karena Allah. Begitu. Insya Allah. Coba ajarin dirinya jagain wudu dan ajarin juga keluarganya. Semoga semuanya bisa jadi orang-orang yang selalu berada dalam keadaan suci zahir batin. Bisa jagain wudu zahir batin. Bisa jadi orang-orang yang bersih zahir batin. Bisa jadi orang-orang yang indah zahir batin. Bisa jadi orang-orang yang selalu dalam penjagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah.